Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Anak-anak, kita sudah memasuki kompetensi dasar 3.4 ya, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha. Pada minggu keempat ini kita akan mempelajari tentang dokumen administrasi formulir untuk usaha. Jadi yang akan kita pelajari adalah tentang formulir. Anak-anak udah tahu belum formulir? Ya, nanti kita akan mempelajarinya di PPT Ibu. Baik anak-anak, silakan kalian simak video berikutnya. Anak-anak perhatikan video berikutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang formulir ya. Apa itu formulir? Formulir adalah lembaran kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Ada lagi yang mengatakan bahwa formulir itu merupakan alat yang penting dalam menjalankan organisasi informasi karena bermanfaat untuk merekam data sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan informasi. Maksudnya begini nak ya, untuk mencari data orang tersebut diharapkan untuk mengisi formulir. Nah, formulir itu kan sifatnya tertulis, jadi kemungkinan untuk lupa itu sangat kecil sekali ya. Jadi itu juga merupakan salah satu penyimpanan yang baik. Ini adalah contoh formulir ya. Yang tadi dikatakan bahwa ada sebagian yang bersifat tetap, ada sebagian yang tidak tetap. Artinya yang tetap itu yang sebelah kiri ini ya. Ini tidak berubah-ubah, artinya tetap. Kemudian yang sebelah kanan inilah nanti yang bisa berubah-ubah. Karena setiap orang pasti mengisi biodata seperti ini gitu. Ini fotonya juga berubah-ubah sesuai dengan orang yang mengisi di kolom ini. Sekarang kita belajar apa sih manfaat membuat formulir ya. Ini ada 4 manfaatnya. Yang pertama, sebagai media yang merekam data-data yang diperlukan untuk keperluan tertentu ya gitu. Kemudian sebagai media yang menetapkan tanggung jawab atau transaksi bisnis apabila formulir tersebut seperti slip bank dan sebagainya. Anak-anak, kalau kalian mau menabung di bank itu kan biasanya disuruh menuliskan di formulir ya, baik kalian mau menabung atau mengambil atau transfer uang, itu diharapkan nasabah atau kita sebagai penabung untuk mengisi formulirnya. Kemudian yang ketiga, sebagai media yang bisa mengurangi kesalahan apabila pesan berisi data hanya disampaikan secara lisan. Anak-anak, kalau lisan itu kemungkinan besar bisa terjadi kesalahan atau bisa lupa ya bagi orang lain untuk mengingat kembali. Jadi untuk mengurangi hal itu alangkah lebih baik kalau dituangkan ke dalam data-data atau tertulis. Yang keempat, sebagai media komunikasi antar orang dengan orang, bagian dengan bagian, atau organisasi dengan organisasi, dan lain-lain. Maksudnya begini nak, bila suatu lembaga atau organisasi atau unit ingin mencari data tentang orang lain, bisa menggunakan format formulir tersebut. Sekarang fungsi formulir itu apa? Ini ada 5 fungsi formulir ya. Yang pertama, untuk melakukan pencarian terhadap sebuah bentuk keterangan tertentu. Ini maksudnya untuk mencari data seseorang atau orang lain ya terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk melakukan berbagai macam penghimpunan terhadap data yang disamakan ya. Jadi sama ya, kalau misalkan kita mau misalkan suatu kelurahan itu akan membuat KTP, maka warga diharapkan untuk mengisi formulirnya. Jadi nanti pihak kelurahan tinggal membuka formulir-formulir dari warga satu persatu. Gitu contohnya ya. Kemudian formulir berfungsi untuk melakukan pemberian informasi yang dianggap sama terhadap beberapa macam bentuk bagian yang dianggap berbeda.
Nah, artinya begini, jika suatu unit itu berbeda tetapi keperluannya sama, maka bisa diberikan formulir tersebut agar data yang diperlukan itu sama. Kemudian formulir memiliki fungsi juga untuk menjadi sebuah bentuk dari adanya bukti fisik ya. Anak-anak masih ingat ya, fungsi kearsipan itu adalah bukti fisik atau otentik. Artinya kalau formulir ini juga bisa dijadikan sebagai bukti yang otentik karena ini merupakan arsip yang tertulis dan sangat penting. 5. Formulir memiliki fungsi sebagai sebuah dasar petunjuk dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Anak-anak, formulir ini bisa dijadikan acuan ya. Kita nanti mau melakukan kegiatan apa, bisa dilakukan dengan melihat dari formulir yang sudah kita isi atau sudah diisi oleh pihak lain. Nah, sekarang hal-hal penting dalam membuat formulir. Kita kalau membuat formulir itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, setiap formulir yang dibuat harus mempunyai kegunaan yang jelas. Jadi formulir yang kita isi itu manfaatnya apa, gunanya apa, kita harus paham ya. Kemudian 2, perhatikan efektivitas dan efisiensi formulir. Isilah formulir yang penting-penting saja ya, yang tidak penting tidak usah ditulis. Misalkan ada juga yang atasnya sudah ada form pengisian, nanti bawahnya ada juga. Nah, hal seperti itu untuk yang di bawah tidak usah dituliskan. Ada standarisasi dalam pembuatan formulir ya. Jadi ada aturannya nak ya, kalau membuat formulir itu biasanya itu 1 lembar atau 2 lembar seperti itu. Kemudian menggunakan huruf apa, kapital ataukah huruf Latin. Kemudian aturan-aturannya seperti apa, biasanya dalam pembuatan formulir itu dicantumkan. 4. Informasi dibuat secara tersusun dengan rapi, logis, dan praktis ya. Ini memudahkan bagi si pengisi formulir agar tidak mengalami kesusahan. 5. Dibuat secara sederhana. Sama ya dengan nomor 4 ya. Ini untuk memudahkan dalam pengisian formulir. Keenam, untuk bagian yang akan diisi informasi perlu disediakan ruang kosong yang cukup. Oke. Jadi anak-anak kadang-kadang kita perlu mencantumkan keterangan kita atau saran kita dari formulir tersebut ya. Jadi diberikan ruangan yang lebih luas atau format yang lebih luas agar bisa digunakan untuk mencatat saran, pesan, ataupun komentar. 7. Harus ada judul nama formulir ya. Jadi formulir digunakan untuk apa, itu biasanya judulnya itu diletakkan di paling atas. Kemudian 8. Menggunakan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak, untuk formulir ini biasanya tergantung dengan instansi yang membuat formulir tersebut ya. Bisa berupa kertas ukuran A5, A4 ataupun bahkan ukuran F4. Jadi tergantung dengan kebutuhan dari data yang diperlukan melalui formulir tersebut. 9. Cantumkan nama organisasi untuk formulir keluar kantor ya. Kalau misalkan kita perusahaan ingin meminta data dari perusahaan lain atau organisasi lain, maka kita wajib mencantumkan KOP kita atau alamat dari perusahaan kita. 10. Perencanaan desain formulir harus dilakukan sebaik mungkin dan direncanakan secara matang. Ini artinya untuk menarik perhatian dan minat dari si pengisi formulir ya. Dari situ orang akan tertarik untuk mengisi dan mengerjakan perintah-perintah apa yang tertuang dalam formulir tersebut. Ada jenis-jenis formulir untuk usaha, ada 2 ini. Yang pertama formulir internal, artinya ini formulir yang digunakan dalam lingkungan usaha. Jadi di dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam organisasi itu sendiri. Misalnya untuk mengisi biodata karyawan, kemudian pengisian terima gaji pegawai atau checklist. Mana yang diperlukan itu di checklist, kemudian form pemesanan barang keluar ya itu. Kemudian yang
kedua adalah formulir eksternal. Ini dibutuhkan oleh usaha tetapi berasal dari luar lingkungan usaha. Oke. Jadi berasal dari luar perusahaan kita ditujukan kepada kita ya. Contohnya misalkan isian bank, kemudian SPT pajak. Nah, kita kan perusahaan wajib pajak nih. Jadi nanti disuruh mengisi SPT yang kemudian diserahkan ke kantor pajak. Terus form pendaftaran izin usaha. Nah, ini dari pihak yang memberi izin usaha. Kemudian form pengajuan kredit usaha, ini biasanya dari bank ya, mengajukan formulir-formulir yang harus kita isi. Ini adalah contoh formulir ya, kita lihat judulnya yang atas ini formulir aplikasi identitas diri karyawan. Jadi harus ada judulnya. Ini juga contoh formulir, ini Ikatan Alumni Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia. Jadi nanti silakan kalian melihat soal-soal yang ada di classroom. Demikian anak-anak PPT dari Ibu dan materi tentang formulir ya. Silakan kalian untuk mempelajari lebih dalam lagi. Kemudian untuk tugas-tugasnya kalian bisa melihat di Google Classroom. Untuk hal-hal yang belum jelas, kalian boleh menanyakan di WhatsApp pelajaran. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.